sini saya Leni S. Maulani dengan NIM 1908106054 dari kelas Biologi B semester 4 akan menjelaskan sedikit mengenai variasi intrapopulasi. Apa sih yang dimaksud dengan variasi intrapopulasi? Jadi variasi intrapopulasi itu dibagi dalam 3 kata. Yang pertama ada variasi yang artinya keberagaman, yang kedua intra yang artinya di dalam, dan populasi yang artinya sekumpulan spesies atau individu yang sama. Nah, jadi dapat diartikan bahwa variasi intrapopulasi itu adalah keberagaman yang berdasarkan pada morfologi atau genetiknya yang terjadi dalam suatu spesies dalam satu populasi. Dalam variasi intrapopulasi juga dapat terjadi beberapa hal seperti yang pertama adanya fenotip atau sifat yang tampak. Caranya kita harus mengidentifikasi dulu morfologinya, apakah memiliki morfologi yang sama atau berbeda. Yang kedua, adanya spesies siblings. Apa sih spesies siblings itu? Jadi spesies sibling itu adalah individu atau spesies yang memiliki karakter yang sangat mirip, tingkah laku yang mirip, morfologi yang sama, tapi dapat melakukan yang namanya isolasi reproduksi. Kemudian yang ketiga ada genpool. Genpool ini kumpulan dari beberapa suatu spesies atau populasi. Yang keempat ada ginandomorfis. Jadi dalam satu spesies itu terdapat 2 alat kelamin sekaligus, yaitu alat kelamin jantan dan betina. Ketika kita akan mengidentifikasi spesies dalam satu tempat yang sama atau dalam lokasi yang sama, ada beberapa kemungkinan yang akan muncul. Yang pertama, spesies tersebut memiliki morfologi yang sama, karakternya sama, tingkah lakunya sama persis, dan tidak bisa melakukan isolasi reproduksi. Artinya masih dalam satu spesies yang sama karena morfologinya sama dan tidak terjadi isolasi reproduksi. Yang kedua, morfologinya itu berbeda, tingkah lakunya berbeda, dan tidak melakukan isolasi reproduksi, artinya masih dalam satu spesies yang sama, yang kemudian dikenal dengan istilah adanya variasi intraspesies. Yang ketiga, morfologinya sama, karakternya sama, tingkah lakunya sama persis, tapi bisa melakukan yang namanya isolasi reproduksi. Artinya spesies tersebut adalah berbeda spesies atau dari spesies yang berbeda. Yang terakhir, morfologinya berbeda, karakternya berbeda, tingkah lakunya sangat-sangat berbeda, dan bisa melakukan yang namanya isolasi reproduksi, artinya juga dari spesies yang berbeda. Jadi harus benar-benar diperhatikan ketika kita akan mengidentifikasi suatu spesies. Dalam variasi intrapopulasi dikenal dengan variasi non-genetik dan variasi genetik. Variasi non-genetik adalah variasi yang tidak berdasarkan gennya. Yang pertama itu ada variasi individu menurut umurnya. Bisa kita lihat perbedaan morfologi dari anak ayam dan induk ayam. Yang kedua ada variasi sosial yang terjadi pada rayap, yaitu adanya kasta bagi rayap pekerja, bagi rayap yang bereproduksi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada variasi ekologi karena habitatnya bisa dilihat dari contoh kelinci pada saat musim panas berwarna coklat, sedangkan pada musim dingin itu berwarna putih. Walaupun morfologinya berbeda, tapi tetap pada satu spesies yang sama, hanya beradaptasi pada iklim yang berubah saja. Kemudian ada variasi traumatik, contohnya pada hewan yang terkena parasit akan memiliki perbedaan. Selanjutnya ada variasi genetik yang tentunya saja berdasarkan gennya.
Yang pertama itu ada dimorfisme seksual. Jadi pembentukan sel gamet sehingga seksual primer dari jantan dan betinanya itu berbeda akibat adanya pindah silang. Contohnya pada burung lovebird itu biasanya pada jantan itu memiliki bulu yang sangat menarik ketimbang dari burung betina. Yang kedua, generasi yang berbeda secara reproduksi, yaitu adanya strain seksual dan uniparental. Contohnya variasi diskontinu atau polimorfisme, yaitu pada satu spesies berbeda morfologi dalam satu populasi. Yang kedua, ada golongan darah pada manusia yang termasuk ke dalam variasi kontinu. Variasi intrapopulasi pada spesies ini bisa kita lihat memiliki morfologi yang sangat berbeda. Yang satu berwarna hijau kombinasi kuning, yang satunya berwarna biru kombinasi dengan abu. Karena morfologinya berbeda, apakah dari jenis yang berbeda pula? Jangan salah, walaupun morfologinya sangat-sangat berbeda, akan tetapi masih dalam satu spesies yang sama. Inilah kemudian yang dikenal dengan variasi intraspesies. Spesies ini masuk ke dalam spesies yang sama, yaitu Agapornis personatus. Nama lokalnya adalah burung lovebird. Pada burung lovebird ini terjadi yang namanya variasi genetik, yaitu adanya dimorfisme seksual, yang mana pada burung jantan yang kita lihat ini cenderung memiliki warna yang sangat menarik. Karena warnanya sangat menarik, ini fungsinya untuk menarik si betinanya agar tertarik dan bisa melakukan perkawinan atau reproduksi atau terjadi fertilisasi dan bisa menghasilkan individu baru yang fertil. Bisa kita lihat ya, pada burung jantan ini warnanya sangat mencolok. Berbeda ketika kita lihat pada burung betinanya. Pada burung betinanya ini cenderung warnanya itu tidak terlalu mencolok. Nah, seperti pada warna biru dengan kombinasi abu ini adalah burung betinanya. Bisa kita bandingkan bahwa warnanya tidak semencolok pada burung jantan. Variasi genetik selanjutnya yaitu adanya variasi diskontinu atau polimorfisme. Variasi diskontinu ini ketika burung jantan yang memiliki warna yang menarik kemudian melakukan perkawinan dengan yang betina yang warnanya tidak menarik, kemungkinan anaknya itu akan memiliki warna yang berbeda dengan induknya, yang kemudian terjadi polimorfisme, yaitu dalam satu spesies tapi morfologi atau warna itu memiliki warna yang berbeda-beda. Spesies selanjutnya ada spesies dengan nama ilmiah Spilopelia chinensis atau dengan nama lokal yaitu burung tekukur. Pada burung tekukur ini mengalami variasi non-genetik, yaitu ada age variation atau variasi umur karena umurnya ini berbeda. Selanjutnya ada variasi genetik yang mana kita akan bias yang warna putih itu burung tekukur atau burung merpati ya, karena secara morfologi warnanya jauh berbeda, sangat berbeda. Akan tetapi walaupun morfologinya berbeda, masih dalam satu spesies yaitu spesies Spilopelia chinensis. Walaupun burung tekukur ini memiliki warna yang coklat dan putih, tetap dalam satu spesies yang sama. Burung tekukur yang warna putih ini adalah burung tekukur yang mengalami mutasi sehingga warnanya itu menjadi albino atau kehilangan pigmen warnanya. Karena kan seharusnya warnanya coklat, karena mengalami mutasi jadi warnanya berwarna putih. Spesies selanjutnya dikenal dengan nama ilmiah Gallus domesticus atau nama lokalnya itu adalah ayam, mengalami variasi genetik
yaitu seksual dimorfism, yang berarti bentuk seksual antara jantan dan betina itu berbeda. Bisa kita lihat bahwa ayam jantan dan ayam betina itu morfologinya sangat-sangat berbeda, tapi masih dalam satu spesies yang sama. Tujuannya yaitu pada ayam jantan memiliki warna yang menarik itu agar si betinanya itu tertarik dan terjadilah reproduksi. Selanjutnya pada ayam juga terjadi yang namanya variasi non-genetik, yaitu age variation atau perbedaan variasi umur. Bisa kita lihat ini adalah ayam indukan dengan anak ayamnya memiliki perbedaan variasi umur. Selanjutnya pada ayam yang beranjak dewasa ini juga perbedaan umurnya sangat terlihat. Spesies selanjutnya yaitu spesies Cyprinus rubrovuscus dengan nama lokal yang dikenal yaitu ikan koi. Yang kita tahu ikan koi itu kan seringnya warnanya itu berbeda-beda ya. Morfologinya itu berbeda-beda seperti yang dilihat pada video ini juga. Ikannya itu memiliki morfologi yang sangat berbeda dari segi warna tentunya. Ada yang memiliki warna orange, ada yang warna kuning, dan ada juga yang warna hitam. Nah, pada ikan koi ini terjadi variasi genetik, yaitu adanya seksual dimorfism. Bentuk seksual antara jantan dan betinanya itu sangat-sangat berbeda, karena biasanya pada ikan jantan itu warnanya lebih mencolok untuk menarik perhatian betina dan terjadi proses fertilisasi atau proses kawin. Selain itu, variasi genetiknya terjadi variasi diskontinu atau polimorfism, di mana dalam satu populasi itu terdapat satu spesies yang memiliki morfologi yang berbeda-beda.